Juru bicara Tim Sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, Albert Aris menilai melaksanakan perintah atasan tidak bisa serta-merta menjadikan seseorang yang memenuhi unsur pidana dapat dihukum. Hal itu disampaikan Albert saat dihadirkan tim penasihat hukum Richard Eliezer sebagai ahli dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ia mengatakan bahwa ada sejumlah pasal yang dapat mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana. Dengan pertanggungjawaban atau Turkening Vatsbarfeit adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Belum tentu dia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Artinya memang karena ini adalah konsekuensi dari paham dualistis yang diatur yang memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya orang yang dinyatakan atau dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sudah pasti dia melakukan kesalahan dan kemudian akan diikuti dengan penjatuhan pidana. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah atau keadaan darurat noodtoestand itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau noodwear dan noodwear excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya kada ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau amtelk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Albert menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana karena adanya perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Ia juga mengatakan, seseorang yang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat karena keadaan terpaksa menghadapi dua konflik yang saling berisiko. Di satu sisi, ia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan jika dia melakukan tindak pidana dapat dipidana. Tapi di sisi lain, ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh penerima perintah tersebut. Dalam kasus ini, Richard Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam dakwaan, Richard menembak Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo yang kala itu masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri.